Oke, Assalamualaikum. Halo semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya buatkan recording ya, supaya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita tinggal mereview kembali. Gitu. Oke, hari ini kita membahas mengenai turunan atau diferensial. Nah, nanti untuk aplikasinya, kalau di teknik sipil, kalian bisa menggunakannya untuk mencari maksimum ataupun minimum dari suatu bangunan gitu misalkan, atau misalkan meminimumkan biaya, bisa juga meminimumkan volume, meminimumkan luas dan lain sebagainya gitu. Karena kalau di aplikasinya, kalau kita membangun sebuah bangunan atau membuat sebuah project atau apa, itu kan tujuan kita meminimumkan biaya tapi dengan hasil yang optimum. Begitu kan ya. Nah, sehingga untuk fungsi turunan ini berfungsi juga di permasalahan tersebut. Oke, saya lanjutkan saja ke sini. Oke, turunan itu seperti namanya sebenarnya ya, seperti fungsi itu diturunkan. Jadi, kalau misalkan simbolnya itu adalah F aksen. Oke, saya ke sini dulu. Secara definisi dulu. Oke, jadi kalau secara simbol, nanti kalau kalian menemukan F aksen, kemudian Y aksen, itu adalah turunan. Oke, kalau secara definisi, didefinisikan sebagai suatu limit. Limit FC plus H minus FC dibagi H. Saya bacakan dulu. Turunan fungsi Y sama dengan fx pada x sama dengan c diberikan notasi sebagai f aksen c. Oke, jadi tergantung nanti diturunkan di titik mana. Saya langsung ke contohnya saja. Misalkan saya punya fx ini, dan juga kita ingin menentukan turunan di titik x sama dengan 4. Kita menggunakan rumus yang tadi. Secara definisi, turunan itu adalah f aksen c, limit h mendekati 0, fc plus h minus fc dibagi dengan h. Saya breakdown satu-satu dulu, kita kerjakan lagi. Fx. Fx-nya tergantung fungsi yang diberikan. 13x minus 6. Jadi kalau saya tanya Fc, artinya kan X-nya itu akan kita ganti sebagai C. Oke, sehingga bisa kita tulis 13C minus 6. Kalau Fc plus H, artinya X ini kita ganti dengan C plus H. Gitu, sehingga nanti 13 kali C plus H dikurangi dengan 6. Atau jika ingin disederhanakan, boleh dengan mengalihkan satu-satu, 13 kali C, 13 kali H dikurangi 6. Gitu. Oke, kita simpan dulu. Baru kemudian kita masukkan ke fungsi turunan tadi, ke rumusnya. Oke, karena C kita adalah 4, berarti F aksen 4 itu kita tulis limit FC plus H, F4 plus H dikurangi F4 dibagi dengan H. Limit X mendekati, sorry, limit H mendekati 0. Oke, saya tulis di bawah. Oke, tadi saya ingatkan kembali untuk FC plus H kita, saya tuliskan lagi saja. 13C plus 13H minus 6. Oke, sedangkan FC kita adalah 13C minus 6. Tadi kita akan mencari limit H mendekati 0. Yang akan kita cari tadi adalah F aksen C. Sebentar, pensil saya, ini saya tampilkan saja. Oke, saya ulangi. Jadi kita mau mencari F aksen 4 ya. Itu limit H mendekati 0, F 4 plus H
kemudian F4 dibagi H. Nah, karena FC plus H-nya sudah ketemu, ya berarti 4 plus H itu mengganti C jadi 4. 13 kali 4 plus 13 H minus 6. Yang ini juga sama, 13 kali 4 minus 6. Oke, saya tulis saja ya di sini. F4 plus H, kita masukkan ini. 13 kali 4 plus 13 H minus 6. Yang ini saya masukkan di ini. Awas, hati-hati, di situ ada minus, sehingga saya beri tanda kurung. 13 kali 4 minus dibagi dengan H. Oke, baru nanti minusnya ini atau pengurangannya ini kita kalikan satu-satu. Limit H mendekati 0, 13 kali 4, tidak saya uraikan juga nggak masalah. Karena ada minus 13 kali 4 juga. Nah, ya nantinya kita kurangi kan habis ya. Minus ketemu minus jadi plus per H. Oke, ternyata ini habis. Ini juga habis. Tinggal 13H. Limit H mendekati 0, 13H per H. Karena H-nya juga habis, nanti dibagi H, sehingga kita mendapatkan limit H mendekati 0 dari 13, itu ya 13 sendiri. Itu. Kecuali kalau nanti kalian punya limit H mendekati 0, misalkan 13H per 2. Nah, nanti kalian tinggal substitusi saja 13 kali 0, hanya diganti 0 dibagi 2. Sehingga 0 bagi 2 itu adalah 0. Ini contoh lainnya. Karena di sini konstan ya artinya limitnya konstan ya seperti hasil yang terakhir itu 13 ya. Oke, sehingga tadi di sini hasilnya adalah 13. Oke, ini kalau secara definisi. Kemudian saya ke sini dulu. Nah, ini notasinya. Jadi kalau ada notasi f aksen x, dy dx, kemudian y aksen, kemudian ada juga di fx dx, dy dx juga ini, cuman y-nya ditulis di sini. Ada juga dxy. Ini semuanya derivatif. Jadi kalau nanti saya memberikan beberapa simbol ini semuanya turunan pertama. Saya ulangi, turunan pertama. Oke, karena diturunkan sekali. Turunan itu bisa diturunkan berkali-kali. Misalkan begini, kalau kita turunkan sekali, itu turunan pertama. Nanti dari turunan pertama saya turunkan lagi, itu turunan kedua, dan seterusnya. Sehingga simbolnya aksennya ya double, double aksen. D-nya di kuadrat. Nah, mungkin kalian tanya, kalau turunan ke 5 bagaimana? Ya, turunan kelima simbolnya di 5Y, di pangkat 5Y, dx 5 gitu. Nah, kalau yang ini kan tidak mungkin ya, kalau turunan ke 100 masa eh, ininya banyak. Biasanya penulisannya itu cukup seperti pangkat. Jadi seperti begini. Ini biasanya kalau lebih dari 3 ya, itu F pangkat 5X. Itu penulisannya biasanya di dalam kurung. Sama juga seperti ini, kalau ini kan sama ya di pangkat 5 dan seterusnya. Oke, ini notasi saja, kalian harus kenal. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus pertama, Y sama dengan K. K itu suatu konstanta. Jadi konstan itu turunannya 0. Misalkan 1, Y sama dengan 5. Jadi Y aksennya itu adalah 0. Y sama dengan 100, Y aksennya 0 juga. Y sama dengan pi, hati-hati. Pi itu ada nilainya kan ya, 3,14. Atau E itu juga ada 2,17. Nah, jadi turunan E dan turunan Pi itu adalah 0 juga. Itu karena dia merupakan konstan. Oke, turunan minus 1000 ya 0 juga. Gitu. Nah, kemudian saya ke nomor 2. Nomor 2 ini yang penting. Jadi nomor 2 itu saya tulis di bawah. Kalau kalian menemukan Y sama dengan K X pangkat N, maka nanti turunannya ini. Gampangnya begini. Pangkatnya ke depan, kemudian pangkat akan berkurang satu. Jadi kalau saya tulis, K-nya dulu boleh, N-nya dulu boleh. Jadi N kali K atau K kali N.
Kenapa K-nya ditulis? Karena K itu koefisien, dia konstan. Jadi dia mengikuti fungsi. Sehingga saya tulis kembali. Nah, N-nya ke depan, kemudian nanti N-nya berkurang satu. Oke, ini mohon untuk diingat. Saya beri contoh langsung. Misalkan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3. Nah, nanti akan menghasilkan, saya pelan-pelan dulu, 3 ke depan, 2 ke depan. Sehingga nanti 4 kali 3. X 3 kurangi 1. Yang belakang 2. 2 ini menuliskan yang 2 di sini ya. Kemudian ada 2 yang ke depan, 2 kurangi 1. Oke, tadi konstan sudah kita bahas. Konstanta itu turunannya adalah 0 gitu. Sehingga dapatlah 12 X pangkat 2, 4 X pangkat 1, nolnya tidak perlu ditulis. X pangkat 1 itu yang min 4X saja. Oke, jadi ini adalah fungsi turunannya. Sorry, ini kurang di aksen. Jadi Y itu fungsi awal, turunan itu ketika sudah kita turunkan ya, sudah dioperasikan itu. Oke, sehingga kalau saya mengingatnya begini, seperti yang saya bilang tadi, turunan itu ya fungsinya diturunkan. Awalnya pangkat 3, dia berubah menjadi pangkat 2. Awalnya pangkat 2, dia menjadi pangkat 1. Awalnya konstan, dia habis, gitu kan? Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang nomor 3 ini, secara tidak langsung sudah kita bahas. Itu seperti yang contoh kita tadi, ada penjumlahan dan pengurangan terhadap beberapa fungsi yang lain. Gitu kan? Nah, ini sama ini kan ada dua fungsi, ada tiga fungsi. Jadi penjumlahan atau pengurangan lebih dari satu fungsi. Kemudian rumus yang nomor 4. Nah, nomor 4 dan nomor 5 itu yang penting juga. Jadi, gampangnya begini. Saya tulis kembali. Untuk fungsi yang bentuknya perkalian. Oke, jadi saya tuliskan fungsi perkalian. Fungsi perkalian. Atau ada juga kalau buku saya itu product rules. Karena adalah aturan kali. Gitu. Oke, jadi kalau ada fungsi yang dikalikan, itu kita bisa menurunkannya dengan rumus U aksen V plus UV aksen. Oke, contohnya nanti misalkan saya punya 2X, di sini misalkan akar X kuadrat plus 1. Jadi kita tidak bisa menurunkan langsung fungsi ini dengan rumus yang kita bahas tadi. Jadi harus ada perkalian. Ini U-nya, ini V-nya. Tuh, jadi ada dua fungsi yang dikalikan. Oke, kemudian untuk yang fungsi pembagian, atau kalau di buku, beberapa buku juga mengatakan quotient ya, quotient rule. Oke, sehingga pembagian itu ya bentuknya pembagian. Itu rumusnya hampir mirip U aksen V, tapi dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Itu ya contohnya misalkan saya punya 2X, kemudian di sini X kuadrat plus 3. Nah, ini jelas dia adalah pembagian. Gitu. Ini mohon untuk diingat juga. Oke, saya ke contoh supaya lebih paham. Contoh satu masih yang seperti tadi, dia adalah aturan yang sederhana, sehingga ya aksennya coba kita analisa sama-sama. Tiganya ke depan, tadi yang saya jelaskan, 5 kali 3, kemudian 3 berkurang satu. Ini sama juga, min 6-nya saya tulis lagi saja, 2-nya ke depan, X2 kurangi satu. Ini satu kan ya, jadi 2 kali satu, karena X itu adalah X pangkat satu. Kali satu. Hati-hati ini dikali. 2 kali satu X, satu kurangi satu. Sedangkan 7 itu turunannya nol karena dia konstan. Sehingga saya punya 15 X pangkat 2, 12 X pangkat satu, 2X pangkat nol, nolnya tidak perlu saya tulis.
X pangkat nol, berapapun pangkat nol itu adalah satu. Jadi diingat, berapapun dipangkatkan nol itu adalah satu. Nol dibagi berapapun itu adalah nol. Kemudian berapapun dibagi nol itu tidak terdefinisi. Ini hati-hati beberapa konsep sederhana di matematik ya. Oke, tapi beda lagi nanti di limit. Ini saya membicarakan di bilangan real. Nah, seperti ini. Oke, jadi X pangkat nol tadi satu, sehingga nanti bisa kita sederhanakan 5X kuadrat min 12X ditambah 2 kali satu. 2 kali satu itu adalah 2. Oke, jadi ini hasilnya. Kalian bisa ingat saja, berarti kita punya satu konsep baru. Kalau kita punya YKX, maka Y aksennya itu adalah konstantanya sendiri, ya kan? Sehingga kalau saya punya contoh, misalkan 2X, itu turunannya adalah 2. Misalkan lagi min 5X, turunannya adalah min 5. Tapi hati-hati kalau X itu turunannya adalah satu, karena ada angka satu di sini, cuman tidak tertuliskan. Gitu. Sama juga seperti minus X, di depan X itu ada angka minus satu sebenarnya. Sehingga turunannya itu adalah min satu. Gitu. Jadi boleh diingat seperti itu ya, kalau ada KX turunannya adalah K. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke. B. Yang B ini fungsinya jelas, dia adalah perkalian UV. Ini tadi belum pernah kita bahas. Jadi, saya uraikan dulu saja. U-nya adalah yang X kuadrat min 4. Kita cari U aksen. U aksen itu turunan. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian tidak perlu menguraikan seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, 2, 2 kurangi satu gitu kan. Tidak perlu. Tapi kalian bisa langsung. Coba sekarang kita latihan langsung ya. Jadi duanya ke depan, dua, kemudian pangkatnya berkurang satu. Oh, dua kurangi satu itu satu, gitu kan. Jadi langsung saja. Kalau min 4 itu adalah nol karena dia konstan. Sehingga hasilnya 2x. Coba yang V, 2x plus satu. Ini yang kita bahas tadi. Kalau ada kx, turunannya adalah k-nya. Jadi turunannya 2, sedangkan satu itu nol. Sehingga hasilnya 2. Oke, karena dia perkalian, kita bisa susun menjadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah, sehingga tinggal kita susun saja U aksennya yang 2X, kemudian V-nya yang 2X plus 1. Hati-hati, ini satu kesatuan, sehingga harus kita beri tanda kurung di sini. Ditambah U-nya yang X kuadrat minus 4, V aksennya adalah 2. Oke, baru nanti bisa kita sederhanakan. Kita kalikan satu-satu boleh. Jadi 2x kali 2x, 2 kali 2 4 ya. X kali X, X-nya 2 kali, jadi X kuadrat. 2x kali 1, 2x. Kemudian yang belakang, X kuadrat kali 2-nya 2x kuadrat, min 4 kali 2 itu minus 8. Sehingga kalau disederhanakan boleh juga, yang bisa ditambah ini dan ini ya. 4 tambah 2, 6, X kuadrat, kemudian 2X minus 8. Oke, ini adalah fungsi turunannya. Oke, saya lanjut. Ini contoh ketiga. Contoh ketiga ini jelas dia pembagian. Nah, kita uraikan satu-satu lagi, 4X. Turunan 4X tadi kalau kalian ingat KX itu turunannya si konstantanya. Kemudian V-nya saya tulis kembali. V aksennya itu ya duanya ke depan, X, 2 berkurang satu, satu. Saya sekarang langsung ya. 2X pangkat satu, 6 itu nol. Sehingga 2X saja. Oke, kita susun di sini. Di aksen itu karena dia pembagian, maka nanti turunannya menggunakan U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya yang 4. Saya tulis di sini.
V-nya X kuadrat plus 6, saya beri tanda kurung karena satu kesatuan, minus, hati-hati, U-nya 4X, V aksennya 2X. Kemudian kita bagi dengan V-nya X kuadrat plus 6, dikuadratkan kembali. Oke, tinggal kita uraikan saja, 4 kali X kuadrat itu 4X kuadrat, 4 kali 6, 24. Yang ini minus, 4 kali 4, 8, X kali X-nya X kuadrat. Yang bawah diuraikan boleh, tapi kalau seperti ini juga tidak masalah. Begini. Oke, sehingga kalau mau disederhanakan, yang bisa disederhanakan ini dan ini. 4 dikurangi 8 ya, karena sama-sama X kuadrat di situ. Sehingga kita punya minus 4 X kuadrat ditambah 24 per X kuadrat plus 6 dikuadratkan. Oke, ini hasil yang paling sederhana. Oke, semoga bisa diikuti. Sekarang contoh ketiga. Oke, contoh ketiga itu mungkin kalian ini kan bisa UV gitu ya. Oke, bisa UV. Cuman ada cara lain. Ada cara lain. Oke, karena di sini konstan. Nah, jadi sebenarnya fungsi yang nomor D itu bisa kita uraikan menjadi 3 kali 2X min 9 pangkat min 1. Nah, kenapa min 1? Konsep eksponensial ya di sebelum UTS. Jadi kalau saya punya 1/2 pangkat 3, kalau kita pindah ke atas dia menjadi minus. Begitu juga kalau saya punya 3 pangkat min 3, saya pindah ke atas, dia menjadi plus. Gitu ya, karena dia berpindah tempat, sehingga pangkatnya akan berubah tanda. Oke, ini juga sama karena dia pangkat 1. Kalau saya pindah ke atas, akan berubah menjadi pangkat minus. Nah, sebenarnya ini konsep konsep yang lain. Nanti namanya aturan rantai. Oke, atau nanti saya ulas kembali di bawah ya. Oke, saya ke sini dulu. Nanti saya jelaskan dulu aturan rantai. Nah, ini. Sebelum saya ke soal terakhir ini, saya ke aturan rantai. Atau dikatakan chain rule. Oke, di sini sebenarnya rumusnya kenapa dikatakan berantai? Karena dia berantai dari satu ke satu lagi, bisa lagi ke yang lain. Kalau saya menyebutkan aturan rantai itu kalau ada fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsi itu berlayar. Fungsi di dalam fungsi. Bukan hanya dua fungsi, bisa jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, saya ke contoh. Misalkan ini. Kalau kalian lihat kan di situ ada fungsi pangkat 8, di mana di dalamnya ada 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Oke, sehingga kalau saya buat tangga fungsi begitu, supaya kalian lebih paham, ada dua layer fungsi di situ. Layer pertama itu adalah pangkat 8. Karena paling luar itu pangkat 8. Di dalam pangkat 8 ada 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2. Jadi ada dua layer chain rule-nya nanti atau turunan berantainya. Oke, kita bahas. Oke, Y sama dengan 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2 pangkat 8. Kita bahas layer pertama dulu. Kita masuk ke tangga pertama. Oke, jadi tangga pertama kita turunkan seperti biasanya. Anggap ini adalah suatu elemen atau suatu konstan, suatu fungsi X gitu. Jadi 8-nya ke depan seperti yang kita bahas tadi, 8 ke depan. Kemudian fungsinya saya tulis kembali 8 dikurangi 1. Itu kan cara menurunkan pangkat yang kita bahas di sebelumnya. Oke, kita baru masuk di tangga pertama. Kemudian tangga kedua, kita turunkan fungsi yang di dalamnya. Jadi kita turunkan si 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2. Turunannya itu ya seperti yang tadi, 5-nya ke depan, begitu kan. Ini saya beri tanda kurung. 5 kali 4 atau 4 kali 5. 4-nya dulu, 5, x pangkat 5 kurangi 1. Kemudian 3 kali 2, x 2 kurangi 1. Kemudian 2 itu turunannya 0. Oke, sehingga saya punya 8, kemudian 4x pangkat 5 min 3x kuadrat plus 2 pangkat 7.
Yang ini 20 X pangkat 4, 6, X pangkat 1, X pangkat 1 itu ya X saja, kemudian sudah selesai. Itu. Jadi kalau mau ya ini boleh, seperti ini boleh. Kita sudah mendapatkan turunannya seperti ini. Saya rasa sama. Cuman hanya terbalik saja di jawaban saya di PPT saya ini. 8-nya di belakang, 20-nya di depan. Gitu. Iya, jadi itu namanya turunan berantai. Saya kembali ke soal saya tadi yang terakhir. Kita menggunakan turunan berantai. Kenapa? Karena ada fungsi pangkat min satu yang di dalamnya ada fungsi. Jadi kalau saya buat tangganya tadi, ada dua layer juga. Di sini adalah pangkat minus satu, di dalamnya ada dua x minus 9. Nah, sehingga y aksennya itu min satunya sama seperti tadi. Kalau 3 itu hanya mengikuti saja, jadi saya tulis min satunya ke depan, dua x min 9 min satu kurangi satu. Karena prinsip turunan tadi kan pangkat ke depan, kemudian pangkatnya berkurang satu. Nah, ini baru tangga pertama. Kita masuk tangga kedua, dua x min 9. Turunannya adalah 2, ya kan? Min 9-nya kosong. Oke, jadi kita punya minus 3. 2x min 9 pangkat min 2 dikali 2. Oke, ini bisa saya kalikan min 3 sama 2. Min 3 kali 2 itu adalah min 6. 2x min 9 pangkat min 2. Sampai sini sudah betul. Cuman kalau mau lebih baik, minus itu seperti prinsip saya tadi, kalau misalkan minus di atas, kita kembalikan ke bawah, dia jadi positif, ya kan? Intinya kalau dia berpindah tempat, pangkatnya itu awalnya negatif jadi positif, awalnya positif jadi negatif. Oke, ini hasilnya. Oke, saya rasa sama. Kalau kalian mau, kenapa kok nggak pakai cara yang UV? Bisa juga cara yang kedua, saya buktikan kalau sama. Jadi U kita adalah 3, V kita adalah 2x min 9. Jadi U aksennya kalau 3 itu 0, kalau V aksennya 2x min 9 itu kan 2 tambah 0 ya, atau 2. Oke, kita susun. Y aksen, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksennya 0, V-nya 2x min 9, U-nya 3, V aksennya 2 per V kuadratnya berarti 2x min 9 dikuadratkan. Oke, 0 dikali berapapun nanti akan menghasilkan 0 kan ya. Jadi kita punya 0 min 6 dibagi 2x min 9 pangkat 2. Sehingga hasilnya sama, min 6 per 2x min 9 pangkat 2. Oke, jadi kalian bisa pilih salah satu. Karena untuk menyelesaikan soal bisa berbagai macam cara ya. Bisa pakai chain rule karena kita sudah bahas, atau bisa menggunakan U per V atau quotient rule tadi. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau sudah, oke. Coba saya lanjutkan. Saya save dulu. Oke, kita latihan yang aturan berantai. Saya punya soal lagi. Ini ada dua layer juga. Oke, layer pertama adalah pangkat 3. Layer kedua adalah 3x kuadrat plus 8x. Kita turunkan satu-satu. Dari layer pertama, masuk ke tangga pertama, pangkat 3. Apa tadi? 3-nya ke depan. Yang di dalam itu saya tulis kembali. 3 berkurang satu. Kemudian layer yang kedua, 3x kuadrat plus 8x. Sekarang saya langsung, supaya kalian bisa latihan langsung juga. Duanya nanti ke depan kan ya, sehingga nanti 2 kali 3. Jadinya 6. Kemudian x-nya pangkat 2 berkurang satu, pangkat satu. Sedangkan 8x itu 8. Karena kalau kx turunannya adalah k-nya. Sehingga saya punya 3x kuadrat plus 8x pangkat 2, 6x plus 8. Selesai. Itu ya. Oke,
Saya tambahkan satu lagi sampai trigonometri saja. Nanti yang logaritmik saya jelaskan minggu depan. Oke, supaya tidak banyak-banyak karena saya buat recording. Semoga nanti kalian bisa mengikuti. Sehingga nanti materi saya tidak terlalu kejar-kejaran sama waktu ya. Bisa terbahas semuanya. Oke, saya ke turunan trigonometri. Nah, turunan ini memang kalian harus menghafal saja. Jadi kalau turunannya sin, ini saya buatkan yang dasar saja. Sinnya itu cos, kalau sin. Kalau cos itu jadi minus sin. Kalau tan itu adalah secant kuadrat. Oke, jadi kalau cot min cosec kuadrat. Secant, secant tan, cosec, cosec kotan. Cuman saya tuliskan tiga ini, nanti kalau ada yang lain, saya ingatkan kembali. Oke, saya masuk ke sini. Ada chain rule juga, aturan berantai di trigonometri. Saya jelaskan dulu. Misalkan, saya punya sin 2x. Oke, sehingga dia ada dua layer juga, kalau saya gambar. Jadi yang di luar itu adalah fungsi sin. Di dalam fungsi sin ada apa? Ada 2x. Gitu. Jadi fungsi sin kita ke tangga pertama. Fungsi sin itu turunannya tadi yang saya tuliskan di sini. Sin itu turunannya cos. Nah, sehingga saya tulis cos 2x, mengikuti saja 2x-nya. Baru kita masuk ke tangga kedua. 2x itu turunannya adalah 2. Ya kan? Kx atau konstan itu turunannya adalah konstantanya sendiri. Sudah, sehingga hasilnya adalah 2 cos 2x. Contoh lain, misalkan saya punya cos 5x kuadrat min 4x, misalkan. Ini ada dua layer juga, ada fungsi cos di luar, ada fungsi 5x kuadrat min 4x di dalamnya. Oke, sehingga saya ke tangga pertama dulu, cos. Cos itu minusin, sehingga minusin 5x kuadrat min 4x. Kemudian kita masuk ke tangga kedua, 5x kuadrat, saya langsung sekarang 2-nya nanti ke depan, sehingga 5 kali 2, 10. X-nya berkurang 1, dari 2 menjadi pangkat 1. Kemudian minus 4x itu turunannya konstantanya, 4. Oke, selesai. Sehingga hasilnya adalah ini. Begini boleh, cuman akan lebih baik kalau yang di depan itu yang 10x min 4-nya baru sin-nya. Nanti takutnya dikira sin ini dikali ini. Kan bukan ya. Tapi sin semuanya ini, jadi saya beri tanda kurung, kita kali sama 10x min 4. Jadi akan lebih baik jika penulisannya seperti ini. Gitu. Satu lagi yang apa namanya aturan rantai, saya punya sin pangkat 3 5x kuadrat plus 2x. Misalkan. Ini ada 3 layer. Oke, cuman saya jelaskan dulu pangkat 3 itu bagaimana. Jadi hati-hati kalau saya punya sin pangkat 3x, itu artinya seperti sin x dipangkatkan 3. Cos juga sama, tan juga sama, trigonometri yang lain juga sama. Tapi hati-hati dia berbeda dengan sin x pangkat 3. Kalau yang depan dan yang kedua, yang dipangkatkan 3 itu si sinnya. Sisinya, sehingga layer pertama pangkat tiganya. Tapi kalau di bagian kanan yang dipangkatkan 3 hanya X-nya saja. Hati-hati. Oke, sehingga kalau kalian kesulitan dengan bentuk ini, sebenarnya boleh kalian ganti 5x pangkat 2, 2x pangkat 3. Sehingga kalian kan jelas ya, di sini, oh yang paling luar itu ya pangkat 3-nya. Itu pangkat 3. Kemudian di dalam pangkat 3 ada apa? Ada sin. Di dalam sin ada apa lagi? Ada 5x kuadrat plus 2x. Begitu. Oke. Nah, saya lanjutkan sehingga Y aksennya. Saya masuk ke tangga pertama dulu, pangkat 3. Nah, saya pakai fungsi ini ya, karena yang umum dipakai pangkat 3-nya di sini. Sehingga
kita kedepankan seperti tadi kalau pangkat itu. Jadi 3, kemudian nanti 3-nya berkurang 1, 5x kuadrat plus 2x, baru tangga pertama. Tangga kedua sekarang sin. Sin itu adalah cos. Kita tulis lagi saja cos 5x kuadrat plus 2x gitu. Tangga terakhir 5x kuadrat plus 2x. Turunannya 5-nya ke depan, sorry, 2-nya ke depan, 5 kali 2, berarti berapa? 10. X-nya sekarang pangkat 1, 2 kurangi 1. 2x itu turunannya adalah 2. Oke, sudah. Tinggal kita uraikan saja. 3 sin pangkat 2, 5x kuadrat plus 2x cos 5x kuadrat plus 2x kali 10x plus 2. Ini hati-hati yang di belakang itu, saran saya lebih baik di depan. Karena dia merupakan hmm, polinom yang tidak menempel dengan cosnya ya. Nanti dikira ini dikali ini. Sehingga 10-nya, 10x plus 2-nya akan lebih baik jika kita tulis di depan. Oke, sehingga ini adalah hasilnya. Oke, semoga bisa diikuti untuk aturan rantai ini. Jadi yang penting kalian tahu yang luar yang mana, kemudian di dalamnya ada apa, gitu. Jadi kalau ada fungsi, di dalam ada fungsi lagi, kalian bisa menggunakan chain rule. Oke, ada contoh lagi yang ini menjawab yang UV tadi, perkalian. Trigonometri ternyata ada perkaliannya juga di situ. Jadi kalau saya uraikan, kita punya itu sin 2x, kemudian V-nya itu cos X. Kita turunkan satu-satu seperti tadi, sudah kita bahas. Di sini ada chain rule juga, di mana ada dua tangga. Sin-nya dulu, baru 2x-nya. Sin itu cos, 2x-nya itu adalah 2. Atau bisa ditulis 2 cos 2x. Sedangkan V aksennya, cos itu minus sin. Oke, sudah tinggal kita susun saja. Karena kita punya fungsi perkalian atau product rules, kita menggunakan yang U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal kita susun lagi. U aksennya yang ini, 2 cos 2x. Kemudian V-nya yang cos X. Ditambah U-nya yang sin 2x. V aksennya yang minus sin X. Oke, saya tulis di sini nggak cukup. Oke, sehingga saya punya dua cos. Ini lebih baik yang kecil di depan ya, cos X, cos 2x. Cuman nggak masalah sebenarnya, cuman pergantian tempat saja. Kemudian ini min ya, nanti akan menjadi minus sin X, sin 2x. Oke, selesai. Sampai sini boleh. Sebenarnya bisa disederhanakan, cuman sampai sini boleh. Oke, oke. Satu lagi yang nomor ini. Nah, jadi nomor ini ada chain rule di sini dan di sini. Kita uraikan satu-satu dulu. Kalau yang tengah itu sederhana. Nah, sehingga yang ke depan dulu, 2 sin 3x itu, kita menggunakan turunan rantai di mana sin, kemudian ada 3x di dalamnya. Terus duanya gimana? Dua itu kan mengikuti saja. Jadi duanya saya tulis lagi saja gitu. Jadi kalau ada koefisien itu mengikuti fungsi. Oke, saya kembali. Tangga pertama sin, berarti sin itu turunannya adalah cos. 3x tulis lagi. Kemudian tangga kedua, 3x itu turunannya 3. Oke, sehingga saya punya 6 cos 3x. Nah, kenapa 6? Ini 2 kali 3 ini. 3-nya kan konstan tadi. Jadi saya satukan. Oke, kemudian yang belakang, minus sin pangkat 3 2x. Ada 3 layer. Ada 3 tangga di situ. Ada pangkat 3, ada sin, ada 2x. Minusnya gimana? Minusnya ditulis lagi saja. Jadi coba kita uraikan. Minusnya ditulis lagi, pangkat 3. Pangkat 3 seperti tadi, 3-nya ke depan, kemudian berkurang 1. Oke, masuk ke tangga kedua, sin itu turunannya cos.
Hati-hati tulis lagi cos 2x. Jadi mengikuti fungsinya. Tangga ketiga 2x. 2x itu turunannya 2. Hati-hati 2 itu konstan. Saya beri tanda kurung. Oke, sehingga kalau saya tuliskan, oke, saya tuliskan kembali, saya tulis di bawah ya. Saya tulis di bawah. Nah, sehingga supaya lebih jelas saja, saya punya min 3 sin pangkat 2, kemudian ada cos, kemudian ada 2 di belakang. Nah, jadi 2 di belakang itu bisa kalian satukan dengan yang depan. Sehingga bisa menjadi minus 6 sin pangkat 2 2x kali cos 2x. Nih, sudah, baru kalian bisa satukan jadi satu. Kalian uraikan satu-satu boleh nanti. Oke, sehingga nanti y aksennya yang depan tadi kita punya 6 cos 3x, ya kan, dari sini. Kemudian yang tengah itu kita sudah tahu duanya menempel saja. Cos itu minus sin. Jadi akan menjadi minus 2 ya, saya langsung minus. Karena cos itu minus sin. Kemudian yang belakang yang baru saja kita dapat. Berapa itu? Min 6 sin pangkat 2 2x kali cos 2x. Selesai. Nah, ini yang dituliskan di sini. Oke, saya rasa sampai sini dulu saja. Nanti untuk yang ini, kalian bisa pelajari dulu. Ada contoh soal urutan tangga berantai, ini dan tiga soal. Oke, sampai sini dulu. Minta tolong dibuatkan summary-nya, nanti saya buatkan tempatnya di Google Classroom. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.